Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatil mutamassikin bi ta'alimil Qur'an was sunnah fi umuri dunya wad din. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa fi ayatin ukhra wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin amma ba'dal amin. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang senantiasa kita hormati, kita ikuti nasihat-nasihatnya. Bapak Ibu jamaah salat maktubah, salat ratib khususnya di Masjid Nurus Sa'adah yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah beribadah, mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, mendapatkan anak cucu yang solih-solihah, diberi kesempatan untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semuanya yang mudah-mudahan mendapatkan limpahan selamat, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi yang sejuk, pagi yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan segala aktivitas dengan tidak ada alangan satu apapun. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kesempatan pagi ini kita akan sedikit menyampaikan satu hal yang mungkin penting untuk menjadi renungan kita bersama. Kita berada di tahun baru Hijriah tahun 1446, yang itu berarti banyak. Boleh jadi kita mendapatkan tambahan umur, tapi sangat boleh jadi kita mendapatkan pengurangan umur. Boleh jadi kita di tahun 1446 ini kita mendapatkan ujian yang lebih kecil, tapi boleh jadi mendapatkan ujian yang lebih besar. Tetapi perlu diingat bahwa kita telah mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminjam pendapatnya seorang ulama, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa kita telah diberi dua nikmat yang sangat penting, yang siapapun pasti ada dalam dua nikmat itu. Yang pertama adalah nikmatul ijad, dan yang kedua adalah nikmatul imdad. Apa nikmat ijad dan imdad? Nikmatul ijad adalah nikmat kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tidak ada menjadi ada. Namanya ijad. Ijad itu mewujudkan. Allah mewujudkan kita untuk hadir, untuk hidup di dunia. Makanya dinamakan nikmatul ijad. Nyun sewu, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita ini dulu minta enggak untuk dihidupkan ke dunia? Tidak ada ya. Tidak ada, itu semuanya kehendak Allah. Makanya Allah berkehendak memberi hadiah kepada kita semuanya. Untuk apa?
untuk diberi hidup di dunia. Ini satu kenikmatan yang namanya nikmatul ijad. Senang tidak kita hidup? Pasti. Nah, ini yang pertama namanya nikmatul ijad. Kemudian yang kedua adalah nikmatul imdad. Imdad itu kalau dalam bahasa Jawa namanya modot. Modot itu apa, Pak? Ya, modot. Modot itu ya artinya bisa memanjang, bisa melebar, bisa membesar. Kalau dikaitkan dengan umur ya bisa semakin umurnya lama. Ini namanya imdad. Nah, kita ini sudah banyak sekali mendapatkan imdad. Yang tadinya tidak ngerti menjadi banyak ngerti. Namanya memanjang. Apanya? Ilmunya. Yang tadinya mungkin umurnya hanya sehari 2 hari, kita diberi umur sekarang rata-rata Bapak Ibu berapa? 60-an, 50. Berarti memanjang umurnya sampai 50 atau 60. Yang tadinya ada di satu tempat, karena memanjang kita bisa pergi ke berbagai tempat. Mungkin di antara kita semuanya sudah ada yang pergi entah kemana. Tapi yang jelas sudah banyak yang pergi ke tempat-tempat yang jauh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini semuanya menggambarkan betapa Allah telah memberikan kepada kita satu nikmat yang namanya nikmatul imdad. Nikmat kita diberi berbagai perpanjangan. Lah, alhamdulillah kita juga sudah diberi kesempatan untuk memasuki tahun baru, yaitu tahun baru Hijriah 1446. Mudah-mudahan semuanya memberikan kepada kita orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi pernah mengingatkan, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang diberi panjang umur tetapi wahasuna amaluhum. Amal-amal perbuatannya itu baik. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita diberi panjang umur ini digunakan untuk beramal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan bermanfaat. Karena apalah artinya panjang umur kalau ternyata umur itu tidak membawa kebaikan, tidak membawa kemanfaatan, tidak membawa kemaslahatan. Wasyarukum, dan orang yang paling jelek di antara kamu sekalian yaitu siapa? Mantola umruhu wasa'a amaluhu. Orang yang diberi panjang umur tetapi amal perbuatannya jelek. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, panjang umur ini juga ujian. Dengan panjang umur kita akan menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang tidak baik. Karena apa? Kita tidak ada yang tahu. Kita pengennya baik, tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Nah, karena itu kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi panjang umur ini menjadi umur yang barokah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah bicara tentang nikmat, terutama nikmat kita diberi panjang umur. Tetapi kalau kita cermati, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan cek kosong, Pak. Kita diberi umur senang, kita diberi imdad senang, menikmati. Tapi di balik itu ternyata kita akan dimintai pertanggungjawaban. Allah memberi umur kepada kita, Allah memberi ijad dan imdad kepada kita, ternyata bukan cek kosong, tapi sesuatu yang nanti akan ditagih di hari kiamat. Apa dalilnya? Jelas dalam surat At-Takatsur. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Summa, kemudian latus alunna. Ini Allah ingin meyakinkan pada kita bahwa apa yang Allah berikan pada kita nanti akan ditagih kembali. Summa la,
betul-betul tus'aluna, betul-betul kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Yauma idzin, pada hari kiamat, anin na'im, tentang berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nyun sewu, kira-kira kita diberi nikmat ini senang atau tidak? Nah, ini tergantung ini. Kalau bisa memanfaatkan nikmat ini kita senang. Karena apa? Nanti ketika diminta pertanggungjawabannya kita lulus. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan nikmat ini akan jadi petaka. Karena kemungkinan nanti ketika diminta pertanggungjawabannya tidak lulus. Nah, ini nyun sewu. Nikmat ini bisa bermata dua. Bisa menyenangkan, tapi sekaligus juga bisa membuat kita celah. Nah, makanya kita harus selalu mohon pada Allah. Karena summalatus aluna yauma idzin anin. Pada hari kiamat nanti semua apa yang Allah berikan di dunia tentang nikmat ini akan ditagih. Bagaimana mengelola nikmat? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang apa sebenarnya nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, la yazalu qadamai abdin hatta yus'ala an arba'ati asya'a, an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi fima amila bih, wa an malihi min aina tasabah wa aina tasarrafta. Al hadis. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita, Nabi bersabda, la yazalu qadamai abdin. Besok di hari kiamat kedua kaki kita ini tidak akan bisa melangkah. La yazalu qadamai abdin. Tidak akan bisa bergerak. Jadi kalau mau melangkah itu berat. Karena apa? Ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan dulu. La yazalu qadamai abdin. Tidak akan bisa bergerak kedua kaki hamba-hamba Allah nanti dari kiamat. Hatta yus'ala an arba'ati asya, sampai bisa menjawab, mempertanggungjawabkan 4 hal. Nah ini nyun sewu, okay. Jadi kita hidup senang diberi nikmat, tapi kita harus ingat bahwa itu semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu. Apa yang pertama? An umrihi fima afnah. Akan ditanya tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Nah, ini. Jadi nyun sewu Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberi umur dari kecil sampai hari ini sudah banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kira-kira umur kita ini sudah kita gunakan untuk apa? Makanya kita diingatkan oleh Allah ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, itu bisa menjadi resep ya, bagaimana kita mengelola umur. Ini wahyunya wahyu pertama. Momentum penting Allah memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wahyu pertama yang turun, Pak? Surat Al-Alaq. Bunyinya gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ila akhirih. Sampai ayat terakhir adalah wasjud waqtar. Kinten-kinten kula panjenengan sami paham boten maksude surat niki. Dan niki. Surat ini memerintahkan kepada kita bahwa ketika kita di awal-awal diminta untuk iqra. Setelah kita iqra-nya itu mantap, kuat, lengkap, banyak, maka diakhiri dengan wasjud waqtarib. Nah ini kita lihat ya. Jadi pertama kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang iqra. Iqra niku napa?
Iqra niki maknane enten 3. Setunggal menawi dipun tingali saking lisan, Iqra niku berarti maos ayat-ayatipun Allah. Inggih menika ayat-ayat ingkang wonten ing salebetipun Al-Qur'an. Jadi kula panjenengan diperintah kon sering-sering maos Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ini Quran. Iqra, bacalah. Sebab napa? Sebab Quran niku ngendikanipun Gusti Allah. Jadi kita diperintahkan untuk membiasakan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an niku dipun ngendikaken hudan wa rahmatan wa mau'izatan. Menjadi petunjuk, menjadi penuh kasih sayang dan menjadi nasihat. Jadi secara lisan Iqra maknanipun maos Al-Qur'an. Makanya satu-satunya bacaan yang ketika orang membaca diberi pahala hanya satu, yaitu membaca Quran. Makanya kepada Bapak Ibu sekalian, monggo kula panjenengan sami diparingi panjang umur, dipun ginakaken lisanipun kangge ngatah-ngataken maos Quran, nggih. Maos Quran. Sing nomor kalih, menawi maos dipun tingali saking al-ain mripat, berarti kula panjenengan sami kan mirsani pinten-pinten keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Mata kita diminta untuk memandang berbagai ciptaan Allah yang ada di hamparan bumi ini. Memandang langit, memandang gunung, memandang bumi, memandang air, memandang berbagai macam ciptaan-ciptaanipun ingkang sedaya menika nggambaraken keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mata kita sudah memandang, maka lisan kita mengatakan Allahu Akbar. Maknanya apa? Allah lah yang Maha Besar. Nah, ini mata kita ini diperintahkan untuk banyak memandang yang nantinya akan menjadi bahan pelajaran. Yang ketiga, jika Iqra dikaitkan dengan akal, kula panjenengan sami dipun perintahkan kan ngatah-ngatahaken mikir. Jadi makna membaca itu ternyata bukan hanya membaca secara lisan, tapi membaca dari meripat, juga membaca dari akal. Lah nek membaca dari akal, kula panjenengan sami diperintah kalih Kanjeng Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah innakum la taqdiruna qadra. Berpikirlah kamu sekalian tentang berbagai ciptaan Allah, dan janganlah kamu berpikir tentang siapa Allah. Lah niki Kanjeng Nabi perintah kula panjenengan sami kan mikir-mikir pinten-pinten ciptaanipun Gusti. Nggih mikir kula panjenengan sami awake piyambak. Wong semeneh akeh ora ana sing padha. Nggih mboten, Pak? Enten sing dhuwur, enten sing ndep, enten sing ganteng, enten sing madan ganteng, enten sing biasa mawon. Nggih mboten? Ning sikile kabeh padha kiwa tengen, astane kabeh kiwa tengen. Nggih. Pokoke kula panjenengan sami diperintah kon mikir sak detil-detile ciptaan-ciptaanipun Gusti. Tujuane napa? Supados kula panjenengan sami nggih dadi wong sing rumangsa dipun dadosaken kalih Gusti, ngertos keagunganipun Gusti. Lah niku mengke bar kula panjenengan sami ngertos kabeh, akhire kula panjenengan sami teng pungkasan dadi wong sing wasjud waqtarib, wong sing tenantiasa sujud, dan orang yang senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niki nyun sewu. Resep kula panjenengan sami ngginakaken umur inggih menika kangge Iqra ingkang pungkasanipun dumugi wasjud waqtarib. Dadi niki dipun eling-eling angger kula panjenengan sami pengin umure berkah. Biasakanlah mengaji dan biasakanlah bersujud
biasakanlah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki pertama umur yang akan dimintai pertanggungjawabanipun kalih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih wa an jasadihi fi ma'ablah. Kamu sekalian nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang jasadnya. Fi ma'ablah. Untuk apa itu digunakan? Ternyata kita diberi fisik, diberi jasad yang kuat, jasad yang sehat, jasad yang bisa kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas niku seneng. Tapi ternyata besok akan diminta pertanggungjawabanipun kalih Gusti Allah. Lah teng Quran kula maos Gusti Allah kathah sanget nyebut-nyebut anggota badan niku kalih. Nggih, mboten kalih 3. Setunggal al-ain. Ingkang nomor kalih al-udzun, ingkang nomor 3 al-fuad utai al-akal. Mila teng Quran dipun ngendikaken innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Teng surat Al-Kahfi ini. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati atau akal pikiran, kullu ulaika, semuanya itu kana mas'ula, akan diminta pertanggungjawabanipun kalih Gusti. Dan iki nun sewu Bapak Ibu sekalian, kenapa 3 hal ini yang sering disebut? Karena 3 hal ini yang paling berpengaruh menentukan kehidupan manusia. Makanya dalam Quran lebih apa? Lebih ekstrim lagi. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsuruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha ulaika lana'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Niki malah ancamannya luwih kenceng. Walaqad dzara'na, dan akan aku jadikan persiapan li jahannama untuk menjadi bahan bakar di api neraka jahanam. Siapa itu? Katsir minal jin wal insi, kebanyakan jin dan manusia. Yang seperti apa? Lahum qulubul yafqahuna biha. Mereka punya akal pikiran, tapi tidak bisa digunakan untuk berpikir. Walam a'yunul sunabiha. Mereka diberi penglihatan, tapi tidak digunakan untuk melihat yang baik. Walam a'yunul walam udhunul sunabiha. Mereka diberi pendengaran, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan yang baik. Ulaika lana'am, mereka itu bagaikan binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lupa. Nah ini kepada Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang akan diminta pertanggungjawaban ternyata anggota badan yang lebih banyak adalah meripat dan telinga dan akal pikiran. Kenapa mulut kok mboten? Karena mulut ini adalah dikontrol, dipengaruhi oleh akal pikiran. Makanya ahli tafsir mengatakan bahwa al-kalam tafkirun jahri. Orang yang berbicara adalah orang yang berpikir yang ditunjukkan kepada orang lain. Makanya kita senang diberi penglihatan, kita senang diberi pendengaran, kita senang diberi pikiran. Nggih mboten Pak? Hidup kita di situ. Ini kula nggih kelingan ngendikanipun sahabat Ali. Napa niku? Al-ainu mambaul maksiat. Mata adalah sumber kemaksiatan. Kula panjenengan pitados mboten niki. Kata sahabat Ali itu bahwa kebanyakan perilaku-perilaku maksiat manusia itu bersumber oleh sebab mata. Mata melihat sesuatu kemudian menjadi yang lain terpengaruh. Melihat wanita cantik terpengaruh mboten. Melihat rumah mewah terpengaruh mboten. Melihat duit terpengaruh mboten. Jadi mata kita ini banyak sekali mendapatkan input-input dari luar
yang itu akan masuk ke dalam diri kita yang kemudian akan merubah perilaku kita. Makanya kata sahabat Ali, al-ainu mamba'ul maksiat. Mata itu adalah sumber kemaksiatan. Tapi mata juga yang menjadi sumber pengetahuan. Mila menika kula panjenengan nggih, alhamdulillah diparingi nikmatil mripat sing sehat, pendengaran sing sehat, akal sing sehat, ning mugi-mugi saged dipun ginakaken kanthi ingkang sae. Niku sing penting. Bab Kanjeng Nabi nate matur, ada mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Kanjeng Nabi nate dawuh, ainani la tamassu manar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun badat tahrusu fi sabilillah. Ainani, ada dua mata, la tamassu manar, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Napa niku? Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang selalu menangis karena menangisnya itu takut kepada Allah Subhanahu. Kula panjenengan nate napa mboten Bapak Ibu? Menangis, yang menangisnya itu karena takut kepada Allah. Pernah napa mboten? Nate nangis. Nangisnya karena apa? Ternyata Nabi memberikan gambaran bahwa mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah mata yang selalu menangis, selalu bersedih. Karena apa? Takut siksaanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang semalaman tidak tidur tapi digunakan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata ini bagian kehidupan kita yang sangat penting, yang sangat mempengaruhi tingkah laku manusia. Lan iki sing nomor kalih, wa an jasadi fima ablah. Ingkang nomor 3, wa an ilmihi fima amila bi. Besok akan ditanyakan tentang apa? Tentang ilmunya. Untuk apa ilmu yang telah diperoleh itu digunakan? Nah, ternyata orang-orang yang diberi ilmu itu juga diminta pertanggungjawabannya. Sebab apa? Sebab ilmu niku barang penting. Karena barang penting maka diminta bertanggung jawab. Makanya Imam Ghazali pernah mengingatkan, al-alim ay anas kulluhum halka ilal alimin wal alimuna kullum halka ilal amilin wal amiluna kullum halka ilal mukhlisin. Iki Imam Ghazali nalikane ngimutaken tiang-tiang sing pada diparingi ilmu karo Gusti Allah kon sing jelas, kon sing genah. Ilmune akale bukan untuk ngakali wong liya, ning akale dipun ginakaken kangge mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Carane kados pundi? Anasu kulum halka ilal alimin. Manusia itu semuanya akan rusak, akan hancur, akan kacau balau, kecuali kalau ada orang-orang yang alim. Wal alimuna kulum halka ilal amilin. Tetapi orang-orang yang alim juga akan hancur kalau orang alim itu dengan ilmunya tidak bisa membimbing masyarakat. Jadi tugas wong alim niki nggih abot. Sebab wong wis diparingi ilmu, ilmune kudu dipun manfaataken. Kangge napa? Kangge kemaslahatan umat. Kemaslahatan masyarakat. Ternyata orang yang diberi ilmu itu berat, Pak. Berat. Karena harus bisa memanfaatkan untuk kemanfaatan bagi kehidupan umat manusia. Wal amiluna kullum halka ilal mukhlisun. Tapi orang yang beramal pun juga hancur rusak. Kecuali ketika beramal itu dilakukan secara ikhlas. Dan ini
ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia. Makanya Kanjeng Nabi nate matur, al ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalbi fadzalika nafi wal ilmu ala lisan fadzalika hujjatullah ala ibni Adam. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu pada dasarnya ada dua. Pertama, ilmun fil qalbi. Ilmu yang bersemayam di dalam hati. Dan yang kedua, ilmu yang ada di lisan. Apa ilmu yang ada di hati itu? Yaitu fadzalika nafi, yaitu ilmu yang diamalkan, yang kemudian memberikan asar, memberikan labet, memberikan pengaruh kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi standar atau ukuran ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu itu membawa kebaikan bagi kehidupan dirinya maupun lingkungan di mana dia bertempat tinggal. Ternyata abot nggih Pak. Wong ilmu niku abot. Karena ilmu itu ada asarnya, ada apa? Asar itu artinya ada bekas. Kalau orang punya ilmu kok nggak ada bekasnya, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Dan yang kedua, al ilmu ala lisan, ilmu yang ada dalam lisan, fadzalika hujjatullah ala ibni Adam, yaitu ilmu yang digunakan untuk berdebat, berargumentasi, yang tidak membawa bekas kepada kehidupan masyarakat luas. Lah bila menika kula panjenengan sami intinipun menawi sampun gadah ilmu sekedhik-sekedhik dipun amalaken. Niku nggambaraken ilmu yang bermanfaat. Rumiyin Ki Haji Ahmad Dahlan nggih. Nalikane mulangaken surat Al-Fatihah, tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya dipahami, tapi juga harus diamalkan. Karena apa? Itulah gambaran tentang ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah an malihi min aina tasabah wa aina tasrafta. Besok di hari kiamat kita akan diminta pertanggungjawabannya tentang harta benda yang kita miliki. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita mentasarruf. Kita abot napa mboten Pak niki. Nek liyane sing ditakoni mung setunggal-setunggal. Umurnya untuk apa? Jasanya untuk apa? Ilmunya untuk apa? Tapi kalau hartanya dari mana kamu dapatkan dan ditasarufkan untuk apa? Mila menika kula panjenengan ben harta bendane niku saged lulus menawi dipun uji kali Gusti Allah. Kula panjenengan sami diperintahkan ngadah-ngadahaken sedekah, ngadah-ngadahaken zakat. Sebab jenenge niku zakat. Zakat niku maknane membersihkan. Biar harta bendanya itu menjadi harta benda yang bersih, maka harus dizakati. Dalam Quran dikatakan wa fi amwalikum haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Niki ngendikane Gusti Allah. Dan di dalam harta-harta kamu sekalian, haqqum maklum, ada hak yang sudah dipatenkan. Haknya siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Hak-haknya fakir miskin. Jadi nek kula panjenengan sami sedekah kalau fakir miskin iku mboten berarti kula panjenengan iku dermawan, Pak. Itu baru kita ini memberikan kepada hak mereka. Nggih, haknya fakir miskin. Jadi nek kula ndudut sejuta aweh wong 20.000 niku mboten kula dermawan mboten. Itu emang haknya mereka. Karena kalau itu sudah diberikan berarti saya ini makan haknya mereka. Dan iki carane Gusti Allah aweh syariat ben harta benda kula panjenengan dadi harta yang bersih, makanya harus dibersihkan. Jadi kalau enggak dibersihkan ya kotor. Kalau kotor nanti akan mengganggu kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mbok bilih mekaten nggih niki pun meh suruk. Menapa ingkang saged kula aturaken
Niki namung nderek ngestaken mawon mugi-mugi kula panjenengan sami dipun paringi panjang umur sing sae, sing saged dipun ginakaken kangge sinau pados ngilmu lan dipun ginakaken kangge wasjud waqtarib dhateng Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten mekaten kirang saha nyuwun pangapunten. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha